Oke, kita kembali lagi ke kabar Rohingya yang selalu bikin masyarakat Indonesia itu gedeg dan selalu naik darah ketika mendengar kabar Rohingya. Nah, kali ini saya akan membahas yaitu satu orang yang ya selama ini jadi ibaratkan benalu ya di negara ini, yaitu Saparudin. Siapa lagi kalau bukan Ketua Yara. Nah, kali ini Ketua Yara makin parah. Ini nggak tahu otaknya terbalik ataupun otaknya miring juga, saya nggak tahu. Jadi si Saparudin ini mengatakan kelompok yang tidak pro dengan mereka itu nggak pakai otak. Nah, nanti saya tampilkan videonya ya. Dan dia mengatakan bahwa pengungsi Aceh itu masih ada di luar negeri, masih banyak di luar negeri. Ya kalau memang benar seperti itu, pengungsi kita masih warga kita masih mengungsi di luar negeri dan masih di bawah naungan UNHCR, kenapa mereka nggak berusaha untuk membawa si pengungsi-pengungsi kita ini, orang-orang kita ini yang mengungsi di luar negeri, dibawa pulang lagi? Kan di Indonesia sudah nggak ada konflik, sudah selesai. Kenapa mereka nggak dibawa pulang? Berusaha mereka untuk membawa pulang, malah memasukkan Rohingya, melindungi Rohingya, kan konyol. Nah nih, kalau pengen kalian tambah gedeg, tambah naik darah, ini kita dengarkan dulu Saparudin biar darah kita semakin naik. Saya lihat kan begini, ini pemahaman ya, kayak belum familiar, kan nggak familiar dengan kata-kata imigran ya. Nah, jadi belum kata pengungsi itu belum familiar, jadi seolah-olah imigran dan pengungsi itu sama seolah-olah. Padahal beda dia. Kalau pengungsi ini kan sudah jelas, misalnya sebenarnya kan sederhana. Kalau kita bisa misalnya pengungsi tentang apa sih sebenarnya, kan kita berliterasi sebenarnya, mencari informasi ya. Misal bisa baca peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi luar negeri. Di situ kan dijelaskan dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan pengungsi dari luar negeri yang selanjutnya disebut pengungsi adalah orang asing yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan alasan suku, ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan pendapat politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia. Jadi itu dia, jadi orang belum familiar. Jadi sebenarnya ketika disebut pengungsi, status pengungsi itu yang memberikan status itu UNHCR. Jadi kita tidak boleh, misalnya tadi ada yang bilang, oh ini pengungsi, jadi kita harus tanya ke UNHCR. Jadi ini mereka yang akan pilah-pilah. Makanya sebenarnya pengungsi itu tidak boleh diakses sembarangan dia. Misalkan orang bilang sekarang, saya mau tampung, enaknya bawa aja ke rumah kamu. Kalau bisa, dari dulu sudah saya bawa. Ya, kantor saya itu luas. Kalau bisa saya bawa kantor saya, tapi ini pengungsi itu dia istimewa, tidak boleh diakses sembarangan, data-datanya tidak boleh share sembarangan dia. Namanya juga orang dalam proteksi, perlindungan, tidak boleh dia. Nah, jadi itu dia pengungsi itu. Jadi kalau ayah mengatakan pengungsi, ya verifikasinya di UNHCR. Jadi kalau imigran itu beda, kan saya bilang tadi imigran beda. Jadi bukan memaksakan ya, saya lihat memang pengetahuan kita belum terlalu familiar dengan perbedaan-perbedaan. Kadang-kadang dalam istilah itu satu huruf saja itu bisa berbeda jauh itu loh dalam pemahaman hukum. Ini saya contohkan misalnya ya, moral misalnya, moral ya, tambah huruf A, satu A moral, kan jauh itu maknanya itu. Iya kan, moral, amoral, kan jauh itu, padahal cuma satu huruf. Nah itulah pemahaman seperti itu. Jadi apalagi ini imigran dan pengungsi. Nah, jadi pengungsi itu sudah jelas definisinya. Jadi orang yang memaksa itu, dia mungkin lidahnya belum familiar menyebut pengungsi itu seperti apa, atau dalam bayangan dia kalau orang yang masuk ke Indonesia itu tak imigran gitu, nggak tahu apa-apa. Tapi kalau sebagian begini, kalau kami ini orang Aceh ini kan pernah menjadi pengungsi, kami ini ya pernah menjadi pengungsi. Kalau orang lain di Indonesia mungkin belum pernah jadi pengungsi, mungkin satu dua lah. Kami ini pernah jadi pengungsi besar-besaran kami di Aceh ini. Waktu konflik dulu, waktu gerakan Aceh Merdeka, waktu kami melawan Republik Indonesia dulu. Ya, pernah kami lari dulu itu. Banyak orang Aceh lari itu. Sampai sekarang masih di Malaysia, masih di Eropa, di Australia, masih di Amerika, masih sampai sekarang masih. Dan masih dalam proteksi UNHCR. Jadi anak-anak sekarang tuh nggak tahu bahwa bubarkan UNHCR. Kalau nggak ada UNHCR udah habis orang Aceh dulu, nggak bisa kemana-mana. Waktu tsunami begitu juga.
UNHCR itu membantu orang Aceh kemana-mana itu dulu. Ya UNHCR itu kan lembaga dunia. Kejadian pengungsian itu banyak yang nggak tahu, nggak ngerasain. Ya jadi nggak tahu historinya dulu gitu, cuma tahu apa yang terjadi sekarang dan apa yang disuarakan di TikTok begitu. Ya, kita kan harus pakai pikiran, pakai otak ya. Yang nggak pakai otak silakan. Jika bebas ini mau pakai otak, mau nggak pakai otak terserahlah. Tinggal pilih nanti kelompok mana mereka itu, ya sudahlah, biarin aja. Sebenarnya secara hukum clear pengungsi dan sudah diverifikasi dengan keadaan mereka yang stateless. Nah, gimana coba? Pengungsi itu apa tadi dikatakannya? Istimewa. Makanya mereka para orang-orang Rohingya ini diistimewakan sama Saparudin. Dan Saparudin mengatakan kelompok yang enggak, itu di akhir video ya, yang nggak pakai otak itu yang kelompok-kelompok yang menolak. Itu udah jelas di situ. Dia mengatakan seperti itu. Walaupun tidak secara gamblang mengatakan kalau yang menolak Rohingya itu tidak pakai otak, tidak seperti itu, tapi arah tujuannya ke situ. Berarti kita nggak punya otak dong kalau kita menolak Rohingya. Lalu otaknya Saparudin di mana? Justru dia malah mengistimewakan Rohingya, tidak mengurus orang Indonesia yang mengungsi dari zaman konflik Aceh sampai sekarang yang ada di Amerika, yang ada di negara lain di luar negeri. Tidak diurus, tidak dibawa pulang lagi. Katanya itu masih dalam perlindungan dari UNHCR. Sedangkan si Saparudin mengatakan tanah Yara luas. Terus alasannya apa? Kenapa yang di luar negeri nggak bisa dibawa pulang lagi? Nggak berusaha untuk membawa mereka pulang? Atau mereka sudah nggak punya lahan? Kalau nggak punya lahan, kenapa kamu siap menampung Rohingya dan menyiapkan lahan seluas itu? Lahan kantor Yara luas kan katanya. Bawalah pulang pengungsi-pengungsi yang di luar negeri itu. Jangan diabaikan, jangan dibiarkan. Justru itu yang saudara kita, bukan si Rohingya ini. Jadi di sini yang nggak pakai otak itu siapa? Yang menolak atau yang mengurus Rohingya? Kalau menurut saya si Saparudin yang otaknya kebalik. Ini dia ngomong seolah-olah mau membela UNHCR dan Rohingya, tapi lidahnya tidak diatur, jadi dia keceplosan sendiri. Dia mengungkit juga zaman tsunami, mengungkit juga waktu konflik GAM, mengatakan mereka itu pernah, bahkan Saparudin berarti kan pernah juga jadi seorang pengungsi di luar negeri dan diurusin oleh UNHCR. Orang Indonesia yang lain nggak pernah, katanya nggak pernah jadi pengungsi, jadi menolak. Ya memang saya sendiri nggak pernah jadi pengungsi, tapi saya nggak rela orang Rohingya itu mengacak-acak negeri kita seperti yang di Malaysia. Tidak seperti Anda, Pak Saparudin, membiarkan warga sendiri, bahkan warga Aceh kan, Anda warga Aceh kan, membiarkan warga Aceh yang masih mengungsi di Amerika dan di negara-negara lain. Lah kamu biarkan, bukan kamu berusaha membawa pulang mereka ke Indonesia, malah kamu melindungi para benalu-benalu Rohingya ini. Katanya sama-sama pengungsi. Nah terus kalau pengungsi di luar negeri masih ada kok, kita memasukkan pengungsi lain gitu loh. Terus apa fungsinya tanah Aceh? Itu fungsinya untuk menampung pengungsi dari luar negeri. Tidak boleh lagi untuk warga Aceh yang lagi mengungsi kembali lagi ke Aceh. Mikir, giliran orang nolak dibilang nggak pakai otak. Oke, seperti itu. Video kali ini cukup singkat saja karena sudah gedeg juga mendengar si Saparudin. Kita lanjut ke video berikutnya.